Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong Nihuta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami siapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini, Selasa 4 April 2023, tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Mengasihi Allah dan manusia dalam perbuatan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan hari ini berbicara mengenai kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Sepertinya mengenai kasih ini kita sudah sering mendengarkan dan kita sudah memahami dan menghafal firman Tuhan ini. Saking seringnya dibicarakan tentang kasih, maka kita sudah hampir bosan mendengarkan atau membaca renungan tentang kasih tersebut. Oleh karena itu, mari kita melalui renungan ini menyegarkan kembali pikiran dan hati kita, agar kita semuanya merefleksikan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pahami tentang kasih, dengan mewujudkan di dalam tindakan kasih yang nyata dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats renungan ini, para pemimpin agama Yahudi rupanya masih belum puas menguji Yesus. Topik bahasan mereka kali ini adalah perintah yang terutama. Dengan topik itu mereka ingin menguji Yesus untuk melihat apakah ia menghargai hukum Musa. Melebihi apa yang mereka harapkan, Yesus mendefinisikan hukum itu ke dalam esensinya. Kasihi Allah dengan segala yang kau miliki dan kasihi sesamamu seperti diri sendiri. Dengan jawabannya ini Yesus mengajarkan bahwa mengasihi orang lain adalah tindakan yang akan muncul bila orang tersebut mengasihi Allah. Kedua hukum ini saling melengkapi. Kita tidak dapat melakukan yang satu tanpa kita memenuhi yang lain. Hukum itu meringkas hukum yang tertulis pada 2 loh batu yang diterima Musa. Hukum kasih ini menyatakan kewajiban manusia kepada Allah dan tanggung jawab kepada sesama. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, mungkin dalam hidup ini kita melakukan aksi sosial di lingkungan kita, atau kita rajin dalam memberikan sumbangan-sumbangan untuk pekerjaan pelayanan di gereja, dan kita tidak lupa memberikan persembahan dan ucapan syukur kita di tengah-tengah di mana kita bergereja. Semuanya itu berguna. Tetapi firman hari ini mengingatkan kita bahwa lebih berguna, lebih penting dan utama adalah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Mengasihi orang lain tanpa terkecuali, bahkan jika orang tersebut tidak kita kenal dan orang tersebut mungkin saja membenci kita dan membuat kita sakit hati. Mengasihi adalah panggilan Tuhan yang harus kita lakukan, kita wujudkan di dalam hidup kita, seberapa sulit pun keadaan yang kita hadapi. Mengasihi Allah dan manusia dalam perbuatan. Amin. Mari kita nyanyikan Bukwende 730
ayat 1, sai patau ma Tuhan. Sai patau ma diriku ale Tuhan, Papa tarhon hina ulimi Tuhan, suruh maton dimi saor turohaki, lau Papa tarholongmu tudongaki. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan, karena Engkau dengan kasih-Mu senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya kami dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu, supaya kami menunjukkan dalam hidup ini bagaimana kami mengasihi Allah dan terlihat di mana kami mengasihi sesama kami manusia. Banyak hal yang kami hadapi dalam dunia ini, hambatan dan tantangan. Tapi bersama dengan Tuhan, kami akan dapat melewatinya. Dan kami akan tetap setia hidup di dalam kasih, mengasihi Allah dan mengasihi sesama kami. Kami berdua yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu ke manusia. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.